Timnas U22 Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 lawan Myanmar dalam laga pamungkas Grup C SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand, Jumat. Garuda Muda menekan sejak awal. Peluang pertama dilakukan Hanan pada menit keempat menyambut umpan silang Zylstra. Tembakan Hanan di dalam kotak penalti masih menyamping dari sasaran. Sampai 15 menit awal, pasukannya Indra Syafri mainkan bola-bola panjang. Myanmar bertahan dengan rapi dan sesekali bergerak cepat ketika dapatkan bola. Di menit ke-28, Timnas Myanmar U22 unggul duluan 1-0. Diawali serangan balik, Win Tin Zhao mengoper bola ke belakang kepada Min Mao Oh. Nama terakhir menembak bola dan arahnya melengkung menembus gawang Dava. Setelahnya Timnas Indonesia U22 terus menekan namun sayangnya tiada peluang yang mengancam. Tony Firmansyah bawa Timnas Indonesia U22 samakan kedudukan di menit ke-45. Kembali dari sepak pojok, umpan Donitri bisa ditangkap kiper Hein. Namun Hein langsung memantulkan bola ke tanah yang disontek Tony dengan cepat. Tambahan waktu 3 menit, tidak ada gol yang tercipta selanjutnya. Skor sama kuat 1-1. Rumor keinginan AC Milan merekrut Jay Itzes bukan sekadar isapan jempol. Rossoneri sudah menjalin kontak awal dengan kapten Timnas Indonesia itu. Jay Itzes tampil impresif sejak bergabung dengan Sassuolo pada musim panas 2025. Dia langsung jadi pemain inti I Neroverdi di Liga Italia musim ini. Sudah 13 pertandingan dimainkan Jay Itzes bersama Sassuolo, termasuk akhir pekan lalu saat menang 3-1 atas Fiorentina. Bek 25 tahun ini belum sekalipun menerima kartu dari wasit. Kualitas Jay Itzes di Sassuolo mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Tarik Muharemovic. Bang Jay diakuinya membantu mendongkrak moral tim dan proaktif berbicara di lapangan. Meski belum ada setahun gabung ke Sassuolo, Jay Itzes sudah dilirik klub-klub besar Italia. AC Milan kabarnya jadi yang terdepan mengincar ex-kapten Venezia ini. Media Italia Europa Calcio melaporkan, AC Milan sudah melakukan kontak awal dengan agen Jay Itzes. Komunikasi ini dibuat untuk menentukan kelayakan transfer sang pemain di bursa musim dingin mendatang. Jay Itzes disebut telah mengesankan para pencari bakat AC Milan. Rossoneri menganggapnya cocok untuk membantu atau menggantikan Matteo Gabbia di sektor pertahanan tim. Di Sassuolo, Itzes bermain sebagai bek tengah dan tak bermasalah dengan formasi 3 bek. Dianggap cocok dengan taktik pelatih AC Milan Massimiliano Allegri. Usianya yang masih muda turut dinilai sebagai investasi jangka panjang. Bek Wolfsburg Jensen Sifwik membuka sebuah sisi personal yang hangat tentang ikatan kuatnya dengan Indonesia. Dalam sebuah sesi bincang-bincang di Bundesliga Roundtable, ia tidak hanya mengonfirmasi garis keturunannya, tetapi juga berbagi cerita tentang keluarga, makanan, dan mimpinya untuk mengunjungi tanah air. Saat ditanya mengenai asal-usul darah Indonesianya, Sifwik dengan bangga mengungkapkan bahwa warisan itu datang dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Lebih dari sekadar cerita, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan sang kakek masih terjalin erat hingga saat ini. Meskipun memiliki ikatan yang kuat, Sifwik mengakui bahwa ia belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Indonesia. Jadwal padat sebagai pesepak bola profesional dan jarak yang jauh menjadi kendala utama. Namun ia menegaskan bahwa mengunjungi Indonesia adalah salah satu impiannya. Menariknya meski belum pernah berkunjung, lidah Sifwik sudah sangat akrab dengan cita rasa masakan Indonesia. Ia mengenang bagaimana masa kecilnya diwarnai oleh hidangan-hidangan khas tanah air yang membuatnya jatuh cinta pada kuliner Indonesia. Saat saya kecil saya sering makan makanan Indonesia, jadi ya saya sangat suka negara ini. Saya suka sup, soto, ya tentu saja makanan kesukaanku. Tutupnya. Manajer Timnas Indonesia U22, Sumarji, bicara soal penampilan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Dia pun turut membawa nama Shin Taeyong. Sumarji menyadari bahwa Timnas Indonesia U22 butuh tekanan agar tampil dengan performa terbaiknya. Dia pun memastikan Garuda Muda akan meniru gaya melatih Shin Taeyong kala masih menangani Timnas Indonesia. Sumarji mengakui tidak memberi dorongan yang tegas untuk membangkitkan mentalitas Timnas Indonesia U22 saat melawan Filipina U22 di fase grup C SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda pun akhirnya harus telan pil pahit karena kalah 0-1. Kondisi ini membuat laga terakhir Timnas Indonesia U22 di fase grup jadi krusial. Mereka akan hadapi Myanmar U22 di laga penentuan nasib.
Sumarji menyadari tidak bisa menerapkan gaya yang sama lagi ke Timnas Indonesia U22 seperti saat hadapi Filipina U22. Sebab kemenangan kali ini wajib diraih Timnas Indonesia U22 dalam laga yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, Jumat 12 Desember 2025 itu. Ternyata anak seusia ini, 22-23 itu memang butuh tekanan. Tidak bisa kita dengan gaya ini begini. Saya akan mencontoh apa yang dilakukan Shin Tae-yong seperti itu, kata Sumarji. Sumarji mengatakan akan terus memantau Timnas Indonesia U22 dengan detail jelang hadapi Myanmar U22 karena butuh kemenangan. Saat ini, Kadek Arel dan kolega sedang melakukan persiapan matang. Sumarji tularkan mentalitas Shin Tae-yong demi bangkitkan skuad Garuda Muda. Manajer Timnas Indonesia itu menyampaikan bahwa kekalahan dari Filipina menjadi pelajaran besar soal bagaimana ia harus mendekati pemain. Ia mengaku mulai mengambil prinsip dari Shin Tae-yong bahwa tekanan bukan musuh tetapi bagian dari proses menempa mental. Saya nyontoh apa yang dilakukan Shin Tae-yong seperti itu, maka kemarin saya pikir saya agak kendor dikit nih, supaya anak-anak juga bisa rileks. Oh, tetap gak bisa. Ternyata memang tekanan itu penting sekali, ucap Sumarji. Dengan posisi Indonesia U22 yang sedang berada di ujung tanduk jelang laga terakhir kontra Myanmar, pendekatan itu terasa relevan. Laga tersebut menjadi partai hidup mati yang harus dimenangi dengan selisih gol besar demi menjaga peluang menuju semifinal. Sumarji memahami kekecewaan publik, namun menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Dalam wawancara eksklusif, ia menyampaikan bahwa tim pelatih dan pemain sudah sepakat berjuang habis-habisan untuk menjaga kehormatan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dukungan dari supporter akan menjadi energi tambahan yang signifikan, baik dari stadion maupun dari tanah air. Timnas Indonesia U23 masih punya peluang lolos ke semifinal SEA Games 2025 jika menang lawan Myanmar. Laga hidup mati Timnas Indonesia U23 akan ditentukan melalui duel pemungkas babak penyisihan Grup C SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, pukul 18.00 WIB. Hanya kemenangan yang bisa menjebol tembok penghalang menuju semifinal, tapi poin penuh saja tidak cukup bagi tim asuhan Indra Syafri untuk melangkah ke fase berikutnya. Saat ini Indonesia tengah bersaing dalam satu-satunya kemungkinan untuk lolos semifinal, yaitu melalui jalur runner-up terbaik. Ada 3 tim yang saling sikut dari masing-masing grup. Tim Merah Putih perlu finish di peringkat pertama dalam klasemen runner-up terbaik. Tampil habis-habisan jadi prinsip yang harus terpatri di benak Ivar Jenner dan kawan-kawan. Tak boleh ada lagi umpan-umpan tak terarah dan peluang yang terbuang. Pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025, Indra Syafri, harus mencari cara agar strategi berjalan optimal. Beruntung tak ada pemain yang menepi akibat cedera jelang laga nanti. Semua pemain fit, kata manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pernyataan ini sekaligus jadi sinyal Indonesia bisa tampil dengan kekuatan. Kans Timnas U22 Indonesia lolos ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2025 menipis setelah kalah 0-1 dari Filipina. Untuk lolos ke semifinal, Indonesia wajib menang lawan Myanmar di partai terakhir dengan selisih gol signifikan. Laga Timnas U22 Indonesia vs Myanmar bakal berlangsung pada Jumat. Selain itu, Timnas U22 Indonesia mesti berharap hasil pertandingan di grup lain menguntungkan. Melihat nasib Indonesia yang ada di ujung tanduk, Indra mengaku hanya fokus pada laga kontra Myanmar. Saya mungkin lebih fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan lawan Myanmar, katanya. Lebih lanjut, Indra mengindikasikan Timnas U22 Indonesia akan tampil menyerang saat kontra Myanmar. Hal baik yang mungkin harus kita lanjutkan adalah bagaimana para pemain kita ke depan. Karena kita butuh kemenangan, tentu kami akan mempersiapkan pemain dengan game plan yang lebih menyerang, papar Indra. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan.